Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Sakina Pinam. Saya dari kelas 21S03. Di sini saya akan bercerita tentang sejarahnya Bank BNI. Di sini kita pertama mendapat gambar rakyat Indonesia yang sedang sibuk menukarkan mata uang Jepang dengan uang Republik di kantor pos, Pasar Baru, dan di BNI pada tanggal 29 Oktober tahun 1946. Selanjutnya, di sini ada sejarah pendirian. Sejarah pendirian Bank BNI diawali dari dorongan Indonesia pada awal kemerdekaan yang sedang memperjuangkan kondisi perekonomian agar bisa jauh lebih baik dan memiliki alat tukar untuk mendukung terjadinya transaksi. Oleh sebab itu, pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakannya sidang Dewan Menteri Republik Indonesia. Hasilnya, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Pemerintah kemudian memberi mandat kepada Margono Jojo Hadikusumo, mantan anggota Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, untuk menindaklanjut hasil keputusan tersebut. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1945 dibentuk Yayasan Pusat Bank Indonesia, dan akhirnya pada tanggal 5 Juli 1946 didirikan Bank Sentral dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI. Yayasan Pusat Bank Indonesia melebur menjadi Bank Negara Indonesia. Saat itu, BNI merupakan bank sentral atau bank sirkulasi, bertugas untuk membuat dan mengedarkan alat pembayaran. BNI mengedarkan uang Republik Indonesia atau ORI, yaitu alat pembayaran pertama yang sah pada tanggal 30 Oktober tahun 1946. Lanjut, di sini kita mendapatkan sebuah gambar, yaitu dilaksanakannya sidang Menteri Republik Indonesia dan para pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Lanjut, di sini kita mendapatkan uang kertas pada zaman dulu. Di sini ada uang setengah rupiah dan yang di bawahnya ada uang 1 rupiah. Di samping ada uang 1 sen. 1 sen masih uang kertas. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini juga ada mata uang Republik Indonesia Tanziah Pembajaran Jangsa. Itu nominalnya 100 rupiah. Dan di sampingnya juga ada nominalnya 1 rupiah. Oke, kita lanjut. Di sini ada perubahan nama dan status. Pada tahun 1949, BNI tidak lagi berfungsi sebagai bank sirkulasi setelah pemerintah mengalihkannya ke Devaske Bank, sekarang Bank Indonesia. 1 tahun kemudian, BNI menjadi bank devisa dengan tujuan memfasilitasi kegiatan ekspor perkebunan. Melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955, BNI menjadi bank umum dengan jangkauan yang lebih luas. Maka dari itu, BNI bisa membuka kantor cabang di beberapa negara seperti Singapura, Tokyo, Hong Kong, London, New York, and Grand Cayman Island. Seiring dengan terjadinya perubahan peraturan perbankan, berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 1965 tentang integrasi bank-bank pemerintah, terhitung sejak tanggal 17 Agustus tahun 1965, BNI berubah menjadi BNI Unit 3. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia pada tahun 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Bank Negara Indonesia tahun 1946 diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pada tahun 1992 dilakukan penyelesaian bentuk hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992.
Menjadi perusahaan perseroan terbatas atau persero, bulan November tahun 1996, BNI berubah menjadi bank pemerintah pertama yang melakukan Initial Public Offering atau IPO, yaitu saham bank yang dimasukkan ke dalam Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Setelah itu, pada tahun 2004, penamaan bank disingkat menjadi BNI saja, bersamaan dengan peluncuran logo dan identitas korporat baru. Selanjutnya di sini kita mendapatkan logo BNI sebelah kiri pada tahun 1946 sampai 1988 kita itu logo pada Bank BNI pada zaman dulu. Dan tahun 1998 sampai 2004 itu adalah logo Bank BNI. 2004 sampai sekarang logonya berubah menjadi seperti yang sebelah kanan itu. Dan di bawah juga ada gedung yaitu Bank BNI yang pada tahun 2004. Dan selanjutnya di sini adalah Bank BNI pada zaman dulu. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah bank pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank BNI berdiri pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank sentral berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Kini tanggal berdirinya Bank BNI pada tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Selanjutnya di sini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19, kita bisa melihat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang perseroan terbatas anggaran dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Menyesuaikan tersebut dinyatakan dalam Akta Nomor 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathia Helmy, SH, Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan surat keputusan nomor AHU AH 0102 50 609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 23 Desember tahun 2008 tambahan nomor 2901015. Perubahan terakhir anggaran dasar Bank BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh anggaran dasar sesuai dengan Akta nomor 35 tanggal 17 Maret tahun 2015. Notaris Fathia Helmy SH telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU AH 0103077652 tanggal 14 April 2015. Saat ini 60% saham-saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia. Dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga dalam memberikan layanan finansial secara terpadu. BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Venture, BNI Remittance, dan Bank Mayora. BNI menawarkan layanan penyimpanan maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen koperasi menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terjadi telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Dan di sini adalah jejak langkah-langkah Bank BNI bisa kita lihat pada tahun 1946
Berdirinya PT Bank Negara Indonesia Persero sebagai bank pertama milik negara berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum. Di sini tahun 1946 sampai ke 2018. Selanjutnya, singkat cerita, BNI kembali menjadi pioner sebagai bank BUMN pertama yang meluncur layanan pembukaan rekening digital melalui aplikasi mobile banking pada tahun 2019. Selanjutnya, BNI terus meluncur berbagai inovasi produk digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Berdasarkan materi analis meeting kinerja tanggal 30 September 2021, BNI jumlah pengguna aplikasi mobile BNI tumbuh 46,6%. Secara tahunan 9,96 juta user. Total nilai transaksi lewat mobile aplikasi dalam 9 bulan pertama tahun ini tumbuh 33,47%. Secara tahunan menjadi 447 triliun. Sedangkan jumlah transaksi tumbuh 49,4% menjadi 315 juta per September 2021 dari periode yang sama tahun lalu 2011 211 juta transaksi. Selanjutnya ini adalah sebuah logo M-Banking Bank BNI dan di situ juga ada isi dalam M-Bankingnya. Di situ bisa kita lihat bahwasannya di M-Banking kita bisa melihat saldo dalam ATM kita itu berapa. Baru kita bisa transfer uang dari situ. Kita bisa men-top up dana. Kita bisa pembayaran kayak listrik, pulsa, dan lain-lain. Dan kita bisa juga belanja melalui M-Banking. Baru kita di situ kita juga bisa kita lihat bahwasannya M-Banking ini sangatlah mudah untuk zaman sekarang ini. Kita dapat mempermudah menggunakan M-Banking. Dan di situ juga ada pengertian BNI Mobile Banking. BNI Mobile Banking adalah fasilitas layanan perbankan yang memudahkan Anda untuk bertransaksi langsung melalui smartphone Anda secara aman, mudah, dan cepat. Selanjutnya, di sini adalah gedung BNI yang sekarang ini. Sangat mewah ya. Ini adalah gedung BNI sekarang. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.